Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali lagi berjumpa dalam Sapa Kalsel, dan di pagi hari ini kita akan membahas mengenai fenomena maraknya judi online di masyarakat. Pada 5 tahun kemarin, jumlah pengguna judi online ini terus meningkat, dan di tahun 2023 pengguna judi online atau transaksi judi online mencapai 160 juta transaksi dengan perputaran uang mencapai 327 triliun rupiah. Dan pengguna judi online ini datang dari semua kalangan, saudara, dari kalangan ekonomi rendah hingga ekonomi atas, dan 80%-nya diantaranya adalah dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Dan bersama kami sudah hadir sosiolog sekaligus juga rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Profesor Dr. Mujibur Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sudah datang di studio kami, Pak. Sama-sama, terima kasih juga diundang. Oke, Pak, kalau kita melihat fenomena yang sekarang ini, maraknya judi online dengan perputaran uang ratusan triliun rupiah seperti itu, dari kacamata sosiologi seperti apa? Ya, saya kira ini salah satu perubahan sosial yang cukup mengejutkan ya, kalau dibanding dulu ya. Maksud saya begini, jadi ketika masyarakat kita beralih menjadi masyarakat digital, akses orang kepada yang namanya judi ini, sebagaimana juga akses kepada pinjol ya, pinjaman online, itu begitu mudah, maka kemudian di sisi lain juga sulit mengontrolnya, karena ini lintas negara, lintas wilayah ya, maka fenomena ini memang harus ditangani dengan cara yang berbeda dan dengan sebab-sebab yang harus dianalisis ya. Kenapa ini terjadi? Yang sebab-sebabnya itu mungkin ada yang sama dengan yang lalu ya, maksud saya sebelum era digital ini ya, ada juga yang baru gitu ya, sebab-sebab baru. Karena itu kita harus melihat, menurut saya ada kesinambungan, ada perubahan ya dari persoalan judi, karena judi sepanjang masa ada ya. Ada. Itu kan. Dulu misalnya kita punya porkas, Iya. ada buntut, Iya. ya togel, ya segala macam ya. Tetapi ini kan baru nih, ya baru tetapi juga lama gitu. Nah, di mana ada kesinambungannya, di mana ada perubahannya, nah dari situlah kita baru bisa mungkin mengambil langkah-langkah untuk mengatasi persoalan ini, mencegah persoalan ini semakin berbahaya bagi masyarakat kita. Nah, karena itu misalnya ya, tadi saya sudah singgung, dulu orang kalau mau akses kepada perjudian, nggak bisa hanya duduk di rumah gitu kan. Harus datang ke tempatnya orang jual. Jadi ya. konvensional. Nah ya kan gitu kan. Atau main sekalian gitu kan. Sekarang dia kan di rumah saja. Nah, ini berarti kan sesuatu yang berubah, caranya yang berubah, ya toh. Semakin mudah orang akses. Tetapi di sisi lain, kenapa orang berjudi? Itu mungkin jawabannya mirip-mirip sepanjang masa, ya. Alasan klasik misalkan ekonomi begitu. Itu dia, misalnya contohnya, tadi Anda katakan 80% daripada para penjudi online ini adalah menengah ke bawah. Dan saya kira fakta itu menunjukkan ada kesinambungan persoalan dari masa lalu ke masa sekarang. Artinya sejak dulu orang yang terjebak dalam permainan judi adalah mereka yang relatif miskin atau baru naik dari kemiskinan mau lebih tinggi lagi sedikit gitu ya. Bukan orang yang sangat kaya gitu kan. Maka persoalannya berarti adalah, salah satu persoalan yang serius adalah bagaimana kita dalam jangka panjang ya itu bisa mengurangi gap antara si kaya dan si miskin, ya kan? Bagaimana orang-orang miskin bisa mendapatkan pekerjaan dan hidup yang layak, sejahtera, ya, sehingga mereka tidak terdorong untuk ikut dalam perjudian ini. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, misalnya persoalan penegakan hukum, misalnya. Saya kira penegakan hukum adalah kesinambungan juga sejak dulu sampai sekarang.
Judi itu bagaimana aparat kita, bagaimana negara kita menegakkan hukum terkait dengan ini. Apabila penegakan hukumnya lembek atau aparat justru ikut di dalamnya, mengambil keuntungan kah, menjadi apakah namanya ya. Nah, maka kan mengatasi persoalan ini jadi sulit gitu ya. Apakah ini baru? Enggak, menurut saya. Sejak dulu-dulu ya persoalannya lebih kurang seperti itu juga gitu kan Pak ya. Jadi ada ini. Nah, yang ketiga misalnya lagi persoalan kesadaran. Nah, kesadarannya agak abstrak ya. Kesadaran moral, kesadaran keagamaan, tingkat pendidikan. Nah, itu juga mungkin berpengaruh. Misalnya Tapi sekarang itu level mahasiswa pun dia turut juga untuk berjudi, Pak. itu terkait dengan kesadaran namanya, Oke. kesadaran moral, ya kan? Nah, ini kenapa? Nah, ini mungkin ada perubahan. Nah, perubahannya di sini. Kalau saya melihat ya, misalnya Pak ya, dulu tidak ada media sosial, ya kan? Sekarang ada media sosial, dan di media sosial ini orang terkoneksi setiap saat keluar. Salah satu efek negatifnya adalah membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Karena banyak orang pamer kan. Oh iya. Ya kan? Nah, entah pamer itu uang, entah itu harta benda, kesuksesan, pakaian, segala macam. Dan dia menang judi pun dipamerkan di media sosial. Iya. Akhirnya jadi terpincut lagi Iya, gitu, seperti itu. betul. Nah, dulu kan tidak ada yang seperti itu. Jadi ketika membandingkan itu, wah saya ini kayaknya harus sama atau lebih dengan orang lain. Lalu ada motivasi terdorong untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Sementara mendapatkan uang yang lebih banyak itu tidak mudah. Ada janji-janji seperti ini kan, janji-janji judi ini, wah ini dengan cara Memberikan yang mudah, harapan gitu, berikan seperti itu. harapan. Nah, dan mudah pula dari rumah saja gitu Ya. kan. Nah, inilah yang Oh, dulu- berarti kemudahan dari si judi online pun itu turut andil untuk menarik massa seperti itu. ya jelas lah Pak. Seperti juga pinjol ya. Mahasiswa supir taksi itu saya tanya-tanya gitu Oke. ya. Jadi dengan kemudahan persyaratan pun udah langsung cair, dan itu yang menjadi Betul daya tariknya sekali. seperti itu. Bahkan bisa ada kaitannya itu. Ada pinjol, ada Judi judo. online. Ya kan dua-duanya bisa Iya, jadi ya. bisa jadi Bisa beririsan, jadi, Pak. iya, bisa jadi, Karena Pak. dia perlu banyak modal, Iya, akhirnya dia minjam iya. gitu, seperti itu. Oke. Kayaknya dulu saya pernah menulis kolom saya di Banjarmasin Post itu tentang pinjam dulu 100. Itu saya baca di Kompas, ini ceritanya rupanya ada hubungannya dengan judi online gitu. Pinjam dulu 100 itu. Nah, jadi kenapa itu jadi lelucon saya juga tidak tahu Iya, karena iya. saya hanya mengutip Kompas ya Iya. waktu itu ya. Nah, anyway, jadi ada perubahan yang perubahan ini yang mungkin dimanfaatkan dengan baik oleh bandar-bandar judi ini, ya kan. Nah, selain itu ya, trik daripada aplikasi-aplikasi yang ada di media sosial, aplikasi judi segala macam itu adalah bagaimana orang. Kita tahan dulu Pak aplikasi judinya Pak. Kita Iya. akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih saudara, masih di Sapa Kalsel dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini bersama sosiolog dan ataupun rektor dari UIN Antasari Banjarmasin, Profesor Dr. Mujibur Rahman. Prof, kalau tadi ada aplikasi apa yang ditawarkan atau yang sekarang merebak begitu seperti itu? Saya belum pernah membuka aplikasi judi online, tapi saya kira-kira menggambarkan seperti ini dikaitkan dengan aplikasi media sosial dulu Pak ya. Kita coba lihat
aplikasi media sosial misalnya kayak Facebook, Instagram, Twitter dan yang lain-lain itu kan dibuat sedemikian rupa supaya kita ini ingin terus membuka, mengakses, ya. Contohnya di situ ada komentar, candu ya, Pak, ya? Ya, ada komentar, ada tanda suka, ya kan, ada share, ada membagi. Siapa sih manusia ini yang tidak suka dipuji-puji, ya kan? Nah, apalagi sekarang ada alat atau aplikasi yang membuat kalau kita difoto lebih cakep gitu ya, jerawatnya hilang gitu kan, gitu tuh. Narsis ya, Pak? Ya kan, itu aktualisasi diri lah. Sehingga salah seorang penulis itu mengatakan di zaman sekarang ini aku klik maka aku ada, ya. Budi Hardiman itu ya, dia mengatakan. Jadi kita merasa ada kalau kita mengklik kehadiran kita di media sosial itu. Nah, sekarang bagaimana dengan judi ya? Saya kira judi juga melakukan trik-trik seperti itu. Mungkin agak berbeda. Misalnya dia seringkali mengirimkan pesan kepada orang itu kalau dia pernah menang, nah ditawarin lagi, ya kamu kalau ini masang sekian lagi akan lebih besar lagi. Karena saya pernah dengar orang-orang yang dapat pinjol misalnya itu kemudian bisa membayar tepat waktu, itu akan ditawari berlipat-lipat lagi, terus saja ditawarin sampai akhirnya nggak bisa bayar juga gitu kan. Nah ini trik-trik yang seperti ini ya, memang memanfaatkan teknologi yang ada ini, memanfaatkan teknologi yang ada didasari dengan kegundahan masyarakat seperti itu. Betul sekali, dengan mimpi-mimpi, harapan-harapan ya, yang seandainya zaman dulu tinggal di kampung nggak ada apa-apa ya mungkin tidak perlu mimpi-mimpi itu. Tapi sekarang semua dilihat ya, orang jalan-jalan pakaiannya bagus, ke mall ya, ada yang show lagi makan di restoran mana gitu sama keluarga ya, macam-macam lah ya, yang itu membuat ya bahasa Jakartanya sirik ya, bahasa kitanya iri barangkali. Tapi kalau misalkan sekarang dibandingkan dengan judi konvensional seperti itu kan, kalau judi konvensional kan agak susah sih untuk dimunculkan berapa perputaran ininya ya Pak, perputaran uang di masyarakatnya itu ya. Betul. Seperti itu. Tapi kalau yang sekarang dengan judi online itu kan kedetek semuanya. Yang tadi itu kan sampai 327 triliun untuk di tahun kemarin. Seperti itu kan sangat dahsyat sekali gitu Pak, seperti itu. Itu berarti kan ada semacam mereka itu sebenarnya miskin atau kaya sih Pak gitu, seperti itu masyarakat itu gitu. Ya kan kalau dari data tadi jelas mereka menengah ke bawah, bukan orang kaya ya. Tapi jumlahnya besar Pak. Iya. Ya kalau dari itu ya, 2,37 juta pengguna Pak, seperti itu. Iya kan, besar sekali toh. Besar. Nah, saya juga membaca di media ada 5.000 rekening yang ditutup oleh PPATK betul, yang itu terkait ini. Jadi ini satu sisi lain lagi. Jadi bagus Bapak mengangkat ini. Artinya judi online ini kalau kita mau menelusuri dengan jujur ya, saya kira bisa deteksi itu dari mana ke mana rekeningnya. Iya, uangnya tuh. Uangnya dari mana ke mana kan kelihatan itu. PPATK bisa ngecek itu. Nah, di sini dalam tanda petik kemudahannya dibanding judi konvensional istilah Bapak tadi kan, judi yang biasa gitu. Dan tapi kebanyakan itu larinya ke luar negeri loh Pak. Ya, walaupun ke luar negeri kan diketahui juga Iya, betul. Nah, artinya diketahui. Nah, tinggal menyelidiki yang di luar negeri ini siapa sebenarnya. Bisa nggak dijerat hukum dan seterusnya. Ya, itu persoalan yang tadi saya bilang ketika ini lintas negara, seluruh transnasional, gitu ya, maka ini sesuatu yang baru, sesuatu yang baru. Nah, berarti kalau sesuatu yang baru, pendekatan dan penyelesaiannya pun juga baru juga. Iyalah.
Jadi kalau yang terkait yang baru ya caranya dengan yang baru. Bagaimana cara menjeratnya itu ahli hukum yang mengerti. Bagaimana cara menangkapnya ya polisi harusnya lebih paham ya. Jadi saya sudah katakan tadi ada kesinambungan, ada perubahan ya. Yang kesinambungan yang persoalan-persoalan yang katakanlah selalu ada sepanjang masa seperti masalah kemiskinan ya, kesenjangan sosial ya. Itu menurut saya tidak perlu menunggu era digital. Kita sudah tahu sebab-sebab seperti itu yang mendorong orang untuk masuk ke permainan judi ini ya. Ada sih orang sangat kaya raya main judi main-main ya, tapi itu tidak merugikan dia lah. Tapi kebanyakan kan tidak tadi. Nah, tapi sisi lain perubahan yang terjadi era digital maka harus ditangani sesuai dengan tantangan di zaman ini. Nah, inilah saya kira gambaran besarnya seperti itu. Langkah konkret dari ini apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Kalau sekarang itu pemerintah kan sedang melakukan sedang menentukan nih ada Satgas Pemberantasan Judi Online. Kemudian juga situs-situs yang judi online juga ditutup seperti itu juga. Sekarang juga sedang dilakukan untuk pendekatan dengan organisasi kemasyarakatan seperti itu, keagamaan seperti itu. Efektif nggak dengan melakukan hal itu? Kalau pemerintah betul-betul serius ya, saya kira efektif Pak. Persoalannya ini kan di sebagian di masyarakat ada keraguan-raguan ya. Apakah misalnya ini akan dibuka semua ini dan bisa diselesaikan betul-betul gitu ya oleh aparat kita. Kalau itu dilakukan betul-betul, saya kira bisa paling tidak mereduksi, mengurangi. Ya kalau mematikan kan kayaknya tidak bisa ya, karena nanti berubah lagi bentuknya judi seperti apa ada terus ya. Tapi bahwa itu contohnya dulu ketika SDSB Prokes ditutup, kan terhenti juga itu perjudian kan. Nah, tapi itu kan yang konvensional. Nah sekarang yang ini ketika pemerintah berusaha melakukan itu menurut saya langkah yang sangat bagus dalam jangka pendek. Ya, dalam jangka panjang persoalan yang tadi berkesinambungan tadi, lapangan pekerjaan, kesenjangan, ya itu tidak bisa sehari urusannya itu. Soalnya kalau misalkan judi itu kan berdampaknya bukan hanya ke keluarganya, tapi juga ke lingkungan masyarakatnya, pertemanan dan seperti itu juga akhirnya terkikis begitu seperti itu. Kemudian juga keluarganya juga gitu menjadi korban seperti itu. Layak nggak kalau misalkan keluarga korban dari si pengguna itu akan mendapatkan bantuan dari pemerintah? Kita tahan dulu Pak. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih saudara masih di Sapa Kalsel dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Prof, kalau tadi kan judi itu sangat berdampak. Ada pengaruh terhadap keluarga, ada pengaruh terhadap lingkungannya juga, pertemanan dan sebagainya, terutama dari keluarga Pak. Seperti itu kehancuran seperti itu. Nah, layak nggak sih kalau misalkan si keluarga boleh dikatakan itu korban ya Pak ya dari pengguna ini seperti itu, penggunanya kalau kata pemerintah ya penggunanya tetap harus dilakukan penegakan hukum seperti itu. Tapi kan keluarga korban yang menjadi korbannya itu dari penggunanya itu, apakah itu layak untuk disantuni oleh negara? Saya kok ragu ya dengan kebijakan seperti itu. Pertama, jangan-jangan itu bisa menjadi bumerang ya. Ini kita main judi aja, nanti kan dapat santunan. Kan gawat kan kalau begitu ya. Iya, menjadi tameng akhirnya ya, menjadi tameng ya. Dan jadi itu kayaknya pisau bermata dua ya. Jadi menurut saya itu bukan langkah yang tepat ya. Untuk didiskusikan bolehlah. Artinya bahwa ada kepedulian kita kepada mereka yang menjadi korban ya. Tapi cara kita mengatasi persoalan ini, apakah dengan cara yang seperti itu atau cara yang lain? Menurut saya harus dipikirkan cara-cara yang lain ya.
karena akar persoalannya adalah tadi yang saya sebutkan, kesenjangan, kemudian kemiskinan, ya itu yang paling utama, dan kita untuk memperbaiki itu memang tidak bisa cepat, tapi dengan bagi-bagi yang begitu juga hanya bisa mengobati dalam waktu sebentar juga gitu ya. Berapa sih bansos yang kita mampu? Berapa keuangan negara untuk bisa membantu masyarakat ya? Nah, seandainya kita bisa membantu mereka mendapatkan pekerjaan yang layak, ya itu bisa dalam jangka panjang ya. Nah, itu berarti ada aktivitas dari masyarakat seperti itu. Iya, saya kira penting itu. Terus yang kedua, penyadaran itu tetap penting menurut hemat saya. Penyadaran tentang, contoh ya, kita ini kan keserakahan itu menjadi norma, ya, bahwa misalnya nih, semakin tinggi tingkat konsumsi akan dianggap semakin sejahtera. Itu kan kacau, Pak. Tapi ukuran-ukuran itu kan berlaku sekarang. Gitu? Itu berlaku bukan hanya di masyarakat perkotaan saja, tapi masyarakat pedesaan juga seperti itu. Iya. Jadi to have more and to use more. Ini kan keserakahan. Nah, dengan bahasa sekarang itu konsumtif begitu. Iya. Coba kehidupan masyarakat kita semakin seperti itu. Nah, ini kan perlu ada rem ini, bahwa kita itu memang tidak bisa hidup miskin merana ya, tetapi di sisi lain juga tidak boleh kita besar pasak daripada tiang, ya kan, lebih besar pengeluaran daripada penghasilan. Nah, kalau kita melihat toko-toko panutan di bidang keagamaan, itu kan ada ajaran tentang, misalnya kalau di dalam Islam ada ajaran tentang qanaah, jadi merasa cukup, ya kan. Kalau di dalam Katolik itu misalnya ada Romo Mangun bilang miskin sukarela, ya kan. Kalau miskin terpaksa sih banyak yang ikut judi itu. Ini kan miskin sukarela, ya, itu kan penting nilai-nilai seperti itu. Jadi kembali lagi pada kesadarannya seperti kesadaran itu. Tapi kan candu judi itu udah ada di kepalanya, Pak. Susah untuk ya, hilang paling seperti tidak itu. yang kena candu diajarin itu. Jadi nilai-nilai itu kan semakin sedikit orang ngomong nilai itu, Pak, sekarang. Yang banyak kan membanggakan orang yang kaya, membanggakan orang yang sukses, yang punya harta. Jarang kita membanggakan orang yang hidup sederhana, membanggakan orang yang bisa bersyukur dengan apa yang diterimanya. Coba aja lihat di media sosial, coba aja lihat media konvensional juga gitu. Nah, jadi figur tokoh yang kita idolai itu sekarang seperti apa? Anak-anak muda itu seperti apa? Nah, ini saya kira penting, ya, menanamkan itu. Minimal kalau Bapak bilang tadi yang kena candu agak susah, yang belum kenal selamat gitu kan. Jadi ini karena seperti kata Gandhi itu ya, saya suka terus kata-kata Gandhi itu, alam dan seluruh isinya ini lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi tidak akan pernah cukup untuk melayani keserakahan manusia. Nah, terkait dengan keserakahan ini, bukan hanya para penjudi, tetapi bandar-bandar, orang-orang yang melindungi judi ini sendiri, yang mengambil keuntungan dari judi ini, yang memeras masyarakat secara tidak langsung ini, juga adalah orang-orang serakah, gitu loh. Nah, jadi keserakahan ini memang problem yang sangat serius. Secara etis itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya dan menghancurkan. Tapi kan itu kembali lagi pada individunya, Pak, ya, kesadarannya itu seperti itu. Karena kan untuk keserakahan kan tidak ada hukumnya juga, Pak. Tidak ada. Tapi paling negara juga ada di norma agama. Iya, betul. Tapi negara juga bisa kan, misalnya membatasi orang untuk kalau di beberapa negara kan misalnya ada pajak progresif ya. Bisa juga diintervensi. Sebenarnya yang dilakukan oleh negara yang saran Bapak tadi membantu yang miskin itu kan bagian dari upaya untuk intervensi negara terhadap akibat buruk keserakahan. Betul. Ya kan. Jadi sebenarnya ya tidak terlalu harus
masuk ke ruang privat sepenuhnya, tetapi juga ada. Nah, contoh yang ada lain, koridor aturan yang perlu ditegakkan seperti itu. iya. Oke. Bisa disebutkan mungkin konkretnya Pak, untuk menindaklanjuti atau untuk mengerem maraknya perjudian online di negara kita itu seperti apa? Konkretnya saja Pak. konkretnya satu, penegakan hukum. Mhm. Ya, jadi apa yang kita temukan oleh aparat kita bahwa itu adalah pelanggaran dan bisa dijerat hukum, itu harus disanksi dan ditindak ya. Oke. Itu konkretnya. Terus yang kedua tadi, satgas yang dibentuk oleh Bapak Presiden ya. Iya. Kita berharap mereka serius gitu. Mhm. Jangan sampai seperti tuduhan-tuduhan sebagian orang ya, ini hanya lipstick saja, ini hanya genderangnya saja, perangnya tidak ada. Itu kan kata-kata orang ya. Kita tidak tahu persis, tidak baik juga sih. Belum sudah menuduh ya kan. Iya, betul. Nah, kita baik sangka dan kita berharaplah masyarakat ini ya. Oke. Karena ini efeknya besar sekali, Pak. Betul. Ketika nanti banyak orang terjerat kepada judi ini, kemiskinan yang begitu membelit ya. Bukan hanya orang yang sangat miskin, kita ketemu ada perwira yang bunuh diri, ya kan, ada polisi yang membunuh suaminya, ya ini yang kita Ya, tampak. itu efek sangat Sangat besar, mengerikan. ya. Sangat Nah, ini mengerikan. kan dibiarkan penyakit yang sangat berbahaya. Jadi lebih baik kita Kemudian keras. kemudian kata Bapak tadi itu diberikan lapangan pekerjaan gitu, seperti itu ya. Iya tentu Pak. Nah, ini tidak mudah, tapi itu tugas Ya, tugas negara seperti itu. untuk- Dan yang keempat adalah kesadaran masyarakatnya ya, Pak. Kesadaran. Dibangkitkan kembali seperti itu. Betul. Oke, terima kasih Profesor, karena ini terbatas dengan waktu gitu, durasi juga. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Pak, terima kasih. Demikian Saudara, Sapa Kalsel di pagi hari ini, kita akan kembali di episode berikutnya. Sampai jumpa.